Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita mendengar kebenaran firman Tuhan dengan judul Menghadapi Musuh dengan Pengurapan. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 27a dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, daripada Tuhan. Rasul Yohanes sangat yakin pada pengurapan dari kuasa Allah Roh Kudus, sehingga dapat meyakinkan jemaat-jemaat bahwa pengurapan dapat mengatasi musuh atau masalah yang sedang dihadapi. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17, kita menemukan kisah tentang Daud, seorang pemuda yang kuat, bugar, sehat secara rohani, dan kemudian menjadi salah satu raja yang terbesar di Israel. Ayat 11 katakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang memerintah di Israel. Raja Saul memiliki tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan siapapun, dan sejumlah besar pasukan terlatih mengikutinya. Namun ketika raksasa Filistin tersebut mulai mencemooh dan mengejek, Saul dan pasukan besarnya gemetar dan ketakutan. Manusia batinnya mereka ketakutan. Mereka tidak dapat terlatih untuk menghadapi peperangan semacam itu. Kemudian dalam ayat 14 Daud muncul. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar itu pergi mengikuti Saul. Daud adalah anak bungsu dalam keluarganya. Ayahnya mengutusnya ke medan perang untuk mencari kabar saudara-saudaranya dan membawa makanan bagi mereka. Sementara Daud mengunjungi saudara-saudaranya, Goliat mulai mengejek pasukan Israel sekali lagi. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 25 kita baca. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan
anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. 3 hadiah dari raja yang dapat mengalahkan Goliat. Saul bukan saja terancam, ia benar-benar ketakutan. Ketika Saul dalam keadaan takut gemetar, tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kita perhatikan apa yang Daud katakan dan menanggapinya. Ayat 26 katakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin itu yang menghindarkan cemooh Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai-sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Daud mendengar ejekan yang sama, yang juga didengar oleh orang lainnya. Dan ia merasakan ketakutan yang sama yang dirasakan oleh yang lainnya. Jadi apa yang memberikan kemampuan kepada Daud untuk tetap tegar berdiri? Daud tegar bugar secara rohani. Ia tidak hidup berdasarkan perasaan luarnya. Ia hidup oleh apa yang ia ketahui di dalam hatinya. Kebugaran atau ketegaran batinnya memberikan kemampuan kepadanya untuk dengan berani berkata apa yang akan dilakukan terhadap orang yang membunuh Goliat. Orang yang tidak bugar secara rohani atau sehat secara rohani tidak dapat berdiri teguh di tengah suasana yang penuh dengan rasa takut dan mengucapkan kata-kata tersebut. Orang yang rohnya tidak bugar akan takluk terhadap suasana yang dihadapi dengan gemetar seperti semua orang di sekelilingnya. Kesimpulan renungan firman Tuhan ini, orang dengan roh yang bugar melihat maksud Allah dan tidak tunduk atau berkompromi dalam suasana ketakutan. Mereka berdiri di dalam sifat batinnya mereka dan berjuang untuk maksud Allah sampai meraih kemenangan. Puji Tuhan. Kita akhiri di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi ini. Bagaimana pengurapan Daud menghadapi Goliat, musuh dan masalah yang besar. Tetapi Allah dalam urapannya menyertai Daud sehingga Daud bisa menang mengalahkan Goliat, pendekar daripada orang Filistin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.